Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat KPI. Nah, KPI Podcast balik lagi nih di episode selanjutnya. Ini udah episode berapa ya? Ya udah, pokoknya yang menikmati sahabat KPI ya. Tapi kali ini nih untuk sahabat KPI, tema kita nggak jauh-jauh dari mahasiswa Bangkotan, mahasiswa Bangkotan, atau mahasiswa yang dari awal sudah memikirkan ini, atau mahasiswa yang di pertengahan jalan juga berpikir selanjutnya mau kemana, mau gimana, apa yang harus dilakukan ya. Ada Pak Zaki di studio kami. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh Pak Zaki. Halo, Saya saking gugupnya nggak bisa berkata apa-apa Pak. kok bisa gugup? Sebenarnya saya yang gugup. Nggak tahu deh Pak, tiba-tiba otak saya langsung gugup kayak gitu. Temanya adalah modal penting mahasiswa setelah lulus dari perkuliahan nih Pak. Kan Bapak Oke. sendiri kalau saya tadi baru cerita sih Bapak sebagai apa ya, waka Heeh, kesiswaan di sini, heeh, di fakultas, kemudian juga bagian keuangan juga ya Pak ya, hmm. dan dosen di Ekonomi syariah. ekonomi syariah, yang penting di fakultas FAI. Tapi Bapak ada juga di bagian sumber daya manusianya Pak ya. Ya, Nah, benar. boleh dong nih, kan Epi juga banyak nih Pak, pasti mahasiswanya yang Hmm. bingung nyari habis ini mau kemana, habis ini harus ke bank, habis ini kemana. Terus mahasiswa Oke, KPI juga mungkin banyak, habis ini mau ke media atau mau buat entrepreneur, oke, kan ini banyak nih Pak. Nah, boleh perkenalan dulu deh Pak. Kenapa saya ingin kenalan ya, oke, boleh Bapak perkenalkan ke teman-teman yang lagi nonton ini Pak. oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nama saya Muhammad Zaki, saya dosen ekonomi syariah di Fakultas Agama Islam UMY. Mhm. Kebetulan di periode rektor ini saya diamanahi sebagai wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni, dan hari ini Mhm. tadi saya dihubungi oleh tim kreatif dari KPI untuk berbicara mengenai masa depan atau setelah lulus mahasiswa itu mau ngapain gitu. Ngapain, betul Pak, karena Oke, bingung biasanya ya. mahasiswa-mahasiswa sekarang nih. Jadi harus Tapi ada modalnya dulu ya gitu loh. benar-benar. Tapi kesibukan Bapak apa nih? Kayaknya sibuk banget Pak. Tiga loh Bapak. Enggak juga, Oh ya enggak juga. juga. Ini kayaknya sebenarnya merendah ya. Merendah untuk meninggal atau gimana Pak? Karena saya itu kan dibantu oleh Tim para yang lain. prodi juga gitu. Oke. Jadi kan karena misalkan mahasiswaan yang punya mahasiswa itu kan bukan fakultas Mhm. tapi prodi gitu. Tapi fakultas sebagai koordinator saja di atas gitu untuk mahasiswa-mahasiswa. Dan kebetulan yang membawahi BEM fakultas, Mhm. kemudian MM, IMM yap. dan Senat. Itu tugas Oke. dari wakil dekan bidang kemahasiswaan di fakultas gitu. Oke. Tadi berarti hampir apa ya, seluruh pekerjaannya berkutik dengan mahasiswa. Berarti Bapak juga sempet dong dengar-dengar curhat mahasiswa yang sepertinya, Pak abis ini saya bingung mau ngapain, habis ini bingung saya mau kemana Oh, setelah lulus. Nah kata Bapak harus ada modalnya dulu nih untuk mahasiswa ah, melanjutkan. Ini apa sih Pak modalnya memang yang harus dipersiapkan mahasiswa? oke. Jadi biasanya kalau mahasiswa-mahasiswa ekonomi syariah itu Mhm. apalagi semester pertama, Ya. kemudian kita juga setelah sebelum lulus, Mhm. sebelum wisuda itu mahasiswa dibekali ada namanya BAPSI Oke. atau kita singkat BAPSI ya, namanya itu Baitul Arkom Purna Studi. Oh iya. Jadi mahasiswa sebelum keluar itu harus Mhm. dibekali dengan keislaman, al-Islam dan kemuhammadiyahan. Jadi sebelum mereka keluar itu benar-benar kuat dulu ideologinya gitu kan. Uh, dan saya selalu mengatakan kepada mahasiswa itu, kita mendidik kalian itu bukan apa ya, bukan sebagai konsumen. Oke. Jadi mahasiswa itu kita jangan sebagai dosen itu jangan memperlakukan mahasiswa itu sebagai konsumen, Mhm. karena ketika kita perlakukan mereka sebagai konsumen, kita kasih saja nilai bagus tanpa Iya. mereka itu diajari dengan baik, Iya tanpa mereka benar-benar. itu dibekali dengan modal yang cukup untuk keluar nanti gitu. Jadi saya bilang mahasiswa itu kita harus posisikan sebagai produk kita gitu. Oke. Produk kita yang kita gembleng, kita poles, kita didik yang benar sehingga dia nanti akan laku di pasaran, Mhm. di pasar tenaga kerja. Entah itu kita bekali dengan hard skillnya, soft Soft skill skillnya, ya. organisasi. Karena ternyata penelitian dari uh, pakar emotional question, Mhm. si Daniel Goleman ya, kalau kita search di Google itu akan keluar gitu. Daniel Goleman dia mengatakan
lebih banyak orang yang sukses itu bukan karena orang IPK-nya tinggi gitu. Oke. Tapi bagaimana dia bisa mengelola emosi dia, Mhm. mengelola emosi lingkungannya, Lingkungan, kemudian dia juga bisa berpartisipasi dalam lingkungan sosialnya dia gitu. Jadi bukan karena IP-nya tinggi gitu. Nah, itu yang sebenarnya dibutuhkan juga di organisasi. Jadi kalau perusahaan-perusahaan di luar sana pertama diseleksi memang oke, kita lihat dia menyeleksi berkas karena dia nggak Iya, kenal kita, ini betul. siapa, anak siapa gitu kan. Dan dia diseleksikan paling IPK dan dia dari kampus mana gitu. Iya, Dan itu yang alhamdulillah dilihat. UMY merupakan salah satu kampus yang ya bisa dibilang diperhitungkan lah di Iya, luar gitu. sudah ada nama, Pak ya. Jadi kalau sudah ada nama jangan malu-maluin nanti kalau diterima Iya. gitu. Nah, setelah itu kan baru yang berbicara masalah kompetensi kita, soft skill kita. Hmm. Jadi jangan sampai sudah diterima karena alumni UMY tahu bagus malah tidak perform gitu. Itu yang ditakutkan gitu, sehingga akhirnya tidak laku dia di Di pasar tenaga kerja nanti. Nah, sehingga bekal yang harus dimiliki oleh mahasiswa ini dia dididik dari semester 1 bahkan sebelum keluar itu akan dibekali gitu di FAI ini. Oke, berarti memang apa ya? Konsep terus pengajarannya juga sudah sedemikian rupa agar mahasiswa yang nanti keluar ataupun mahasiswa yang lulus, artinya keluarnya lulus ya Pak ya. Nah, berarti dengan apa ya? Dengan punya porsi yang sudah desain sudah ibaratnya apa ya namanya? Sudah ada apa ayo apa? Sudah ada porsi ataupun sudah ada pegangan lah Pak untuk ke dunia kerja. Tapi kalau menurut Bapak sendiri mahasiswa mencari kerja harus sesuai passion atau yang penting kerja lah Pak gitu. Ya kemarin itu ada satu bimbingan saya gitu kan, kebetulan saya juga fokus dalam bidang human resource. Jadi kita membahas bagaimana mahasiswa itu kalau keluar, waktu itu dia skripsinya kalau nggak salah mengenai milenial ya, bagaimana seorang milenial atau mahasiswa yang baru lulus ini memaknai pekerjaannya dia gitu. Itu dia agak menantang juga saya bilang ini, tapi ya harus bisa, itu perempuan itu yang skripsi itu. Jadi dia meneliti di situ, ternyata sebagian besar mahasiswa milenial itu ya seperti yang dibilang tadi Vino tadi, itu cari pengalaman, dia cari pengalaman dulu. Karena ketika dia mau ke perusahaan yang lebih besar, tempat kerja yang lebih besar, biasanya di situ ada syarat sudah berpengalaman atau belum si anak ini gitu, sehingga dia asal kerja saja dulu mencari pengalaman gitu. Kemudian ada juga yang menjawab karena ini mungkin respondennya ini di lembaga keuangan syariah yang notabene-nya itu budaya organisasinya keislaman, sehingga ada juga yang menjawab itu sebagai amanah gitu. Jadi itu mulia sekali, saya bilang jarang orang seperti itu gitu memaknai pekerjaannya sebagai amanah gitu. Jadi ya kalau kita lihat milenial ya paling asal kerja dulu gitu. Kebanyakannya begitu, asal kerja dulu, kemudian cari yang penting pengalaman tadi memenuhi syarat dari perusahaan mana yang akan mereka tuju. Banyak biasanya juga. Tapi kalau misalnya milenial sekarang nih Pak, kan sama zaman dulu itu beda banget. Dari mungkin attitude ataupun dari sikapnya, dari ya kebanyakan sih lebih ke attitude nih Pak. Dalam dunia kerja sih seberapa penting sih attitude itu untuk mahasiswa ataupun nanti yang akan masuk? Oh sangat. Kalau saya diajarkan itu ada 3 hal yang saya pelajari dalam menilai seseorang. Yang pertama itu, dan itu sudah saya terapkan juga gitu ya. Yang pertama itu tidak boleh protes. Jadi kalau kondisi kita sekarang ini, kita misalkan banyak orang atau banyak mahasiswa itu yang bilang saya salah jurusan kalau kuliah. Iya Pak. Aduh saya tersesat deh. Aduh gimana nih gitu. Sering banyak yang bilang begitu. Saya bilang ke mereka bahwa kamu bilang kamu salah jurusan tapi tetap mau masuk gitu. Iya, tetap melakukan, tetap menjalankan. Jadi kalau kamu sudah masuk, jalani itu dengan baik gitu. Karena yang rugi juga kamu sendiri. Bener.
jangan banyak protes karena orang sukses itu bukan banyak alasan tapi banyak melakukan gitu. Yes. Jadi saya tanamkan dalam diri saya sendiri, kalau kita sudah menjalani itu, dikasih beban, dikasih amanah, dikasih tugas, ya jangan protes gitu. Ya. Itu. Yang kedua adalah jangan pernah sombong gitu. Ya. Jadi mau kita itu di bawah, di atas, jangan pernah sombong karena orang kalau sudah sombong ya bisa cepat selesainya gitu. Iya, benar. Karena sombong itu kan juga masuk dalam attitude, soft skillnya seseorang, bagaimana dia bersikap. Kadang kita lihat kalau orang salaman saja, misalkan kalau kita sudah di atas, sudah menjadi orang besar gitu ya, atau orang kaya, ukuran kesuksesan Itu. sebagian orang itu biasanya nggak mau salaman dengan orang-orang yang tidak selevel dengan dia. Nah, itu yang saya tanamkan. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang sombong. Betul. Dan yang ketiga adalah selalu jujur gitu. Ya, ini penting, Pak. Ya, Apalagi pasti zaman itu. sekarang ini, Pak. Pasti itu. Jadi kalau kita belajar dulu kan, pangkal dosa adalah bohong. Betul. Gitu kan. Nah, dan kita juga pernah mendengar quotes yang mengatakan kejujuran itu adalah mata uang yang dipakai di seluruh dunia. Gitu. Dan tidak bernilai sama sekali. Jadi kadang dengan soft skill kita, dengan kejujuran kita itu malah akan menambahkan power kita gitu. Ya. Menambahkan bahwa kita adalah orang bernilai, kita adalah orang yang berprinsip. Benar. Gitu. Itu tiga prinsip ya, Pak ya. Tiga prinsip, tiga kunci yang saya anut gitu. Dan saya harap teman-teman mahasiswa, apalagi semester tadi katanya semester bangkotan Bangkotan, Pak. itu harus memiliki itu gitu. Jadi jangan sampai jadi pragmatis saja, mencari uang atau mencari keuntungan sesaat, tapi kepercayaan orang itu yang lebih penting sebenarnya. Yes, benar. Gitu. Tapi jangan sampai juga mengecewakan kepercayaan orang lain ya, Pak ya. Oh iya. Dari kasih percaya itu akhirnya disia-siakan begitu aja. Makanya kadang banyak juga saya lihat di masyarakat gitu ya. Mereka seperti untung sesaat gitu. Yes. Jadi menipu misalkan, menipu dalam jual beli, sekarang banyak jual beli online. Pak. Ya, bilangnya barangnya bagus misalkan, ternyata sampai di rumah barangnya rusak. Itu kan orang pasti tidak akan mau beli lagi ke situ. Sebenarnya itu kan untungnya mungkin di pertama besar, tapi di situ orang nggak mau beli lagi gitu. Nah, itu yang harus diterapkan sebenarnya. Jaga kejujuran, jangan banyak protes, kemudian jangan sombong, itu saja. Tadi poin yang kedua adalah jangan sombong nih, Pak. Menurut saya nih, Pak ya. Tapi nggak tahu kalau teman-teman yang dengerin ataupun yang nonton podcast ini apakah perasaannya sama, karena menurut saya nih, Pak, anak-anak sekarang itu maunya langsung di atas, nggak mau prosesnya itu, nggak mau dijalani dulu nih. Menurut Bapak gimana nih? Untuk menjadi kunci sukses itu kan step by step kan harus dijalani, Pak. Tapi pengennya yang enak-enak aja, udah di atas aja gitu, Pak. Iya. Kalau orang dulu berprinsip proses itu paling diperlukan daripada hasil. Iya, begitu. betul. Kalau mahasiswa atau orang-orang sekarang zaman muda, orang-orang anak muda sekarang itu kan hasil daripada proses gitu. Benar. Kalau saya kombinasi antara dua itu. Kalau bisa dengan sukses tapi berproses singkat, kenapa kita harus lama? Kita lihat perusahaan-perusahaan dulu yang sukses itu puluhan tahun mereka. Dari Coca-Cola kita contohkan, salah satu contoh saja Coca-Cola. Siapa yang tidak kenal Coca-Cola di perusahaan besar dunia ini? Semua orang mungkin pernah minum itu gitu. Mungkin ya gitu ya. Tapi kita lihat dia dulu gitu. Pertama dia membuat perusahaan itu, yang laku cuman dulu kan masih gelasan, bukan botolan. Itu betul. Hanya 9 botol per tahun. Kemudian tahun-tahun berikutnya cuman 25 botol per tahun. Itu selama 1 tahun 12 bulan cuma laku 25 bot. Cuma laku 25 gitu. Itu kan 1 bulan paling cuma 2 kalau dirata-ratakan gitu ya. Keuntungannya berapa, Pak, gitu kan ibaratnya. Tapi dia tetap sabar untuk menjalani itu sampai sekarang. Sekarang itu sampai per harinya itu sekitar 1,8 miliar botol di seluruh dunia. Itu kan prosesnya panjang, jelas. Kemudian dia juga pernah pertama kali ke Cina itu, masuk ke Cina gitu ya, masuk ke pasar Cina. Itu orang Cina bilang rasa Coca-Cola itu
kok seperti obat, Oke. rasanya seperti obat, nggak mau mereka. Tapi Coca-Cola ngotot untuk masuk di situ karena dilihat pasarnya besar. Aha. 1% saja orang Cina suka Coca-Cola, Hmm. sama dengan 100% penduduk Singapura mungkin gitu. Jadi Jauh, tetap mau Pak. masuk di situ. Nah, Coca-Cola mungkin karena perusahaan dulu menunjukkan kita bahwa proses dari 9 botol tadi sampai 1,8 miliar botol per hari gitu ya. Itu sebuah proses yang panjang karena dan bisa dikatakan dia sukses. Tapi perusahaan-perusahaan sekarang kan singkat. Iya, Mereka berproses tapi singkat gitu. Tidak seperti Coca-Cola yang tahun 1800-an gitu ya. Sekarang kan kita lihat ada Facebook, Iya. kemudian apa lagi? Twitter. Twitter, Instagram, Pak. Nah, itu kan TikTok lagi sekarang TikTok. lagi Nah. hype banget, Pak. sedikit lagi podcast ya. Iya, semoga Pak. YouTube juga lagi Itu kan itu bersaing. dari masa apa namanya? Masa kesuksesan itu singkat. Yes. Kita lihat itu dari dia pertama muncul sampai sekarang ini banyak orang yang menggunakan itu ya nggak sampai ratusan tahun gitu. Nah, jadi kombinasi antara yang muda dan yang tua kalau bisa berproses sehingga kita tuh tahu susahnya itu membuat sesuatu gitu. Mendirikan, membangun, mengawal sampai kita di puncak kesuksesan itu gitu. Karena biasanya kalau saya lihat pola-polanya itu yang berproses itu bisa bertahan lebih lama dibandingkan dia naik sesaat gitu. Itu yang saya lihat sih dari. Jadi yang saya lihat mahasiswa yang sudah mau lulus, kerjain saja apa yang ada di depan kalian, coba cari pengalaman, selama itu positif ya dijalanin saja. Jadi jangan langsung mau jadi direktur, jangan langsung mau jadi manajer Pak, gitu. benar. Karena nanti ketika dia langsung jadi manajer, dia akan ditipu oleh bawahannya. Oh iya, benar. Karena dia nggak pernah ngerasain Bawahnya seperti bawahan apa? itu seperti apa gitu. Itu yang harus dilakukan oleh sebenarnya kita tahu lah gitu. Itu yang harus dilakukan mahasiswa, modalnya itu. Modalnya itu ya, Pak. Jadi proses, kalau misal prosesnya cepat ya silahkan diambil, tapi ada proses juga di dalamnya. Kalau misalnya mau proses lebih lama, tapi di zaman sekarang nggak mungkin proses begitu lama, Pak, ya pasti. Iya, benar. Udah cepat seperti dan hasil mahasiswa saya kemarin itu kaum milenial itu lebih suka pindah-pindah kerja dibandingkan baby boomer. Kan dulu kan generasi baby boomer, betul. ya kan. Sekarang sudah Y generation. Yes, benar. Ini sudah milenial. Nah, milenial dia meneliti khusus milenial. Milenial itu lebih suka pindah-pindah kerja. Bahkan ada yang kurang dari setahun itu pindah, setahun pindah. Jadi dia mencari benar-benar tempat yang nyaman, dan hasilnya itu kebanyakan orang itu bekerja di tempat yang nyaman atau sesuai dengan passionnya dia. Benar. Kalau dia sudah pindah sana pindah sini dan dia menemukan sesuatu yang passionnya tinggi gitu ya, itu dia akan lebih betah di situ, walaupun gajinya kecil. Ini penelitian, sebenarnya sebelumnya ada teori yang mendukung itu gitu. Evaluasi kognitif nama teorinya itu. Jadi dia mengatakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang kita itu akan lebih membuat seseorang puas terhadap pekerjaannya dibandingkan gajinya tinggi tapi dia nggak relevan, dia nggak suka di situ gitu. Bapak punya nggak sih tips atau cara nih, karena mungkin kok saya nggak dapat pekerjaan sih, saya terlalu lama menganggur nih, Pak. Gitu. Gimana, Pak? Mungkin Bapak punya satu tips atau pesan tersendiri nih untuk kita coba deh nggak usah ngeluh gitu, Pak. Nggak usah ngeluh dulu deh gitu. Jadi yang pertama, kita sudah kenalan belum sama yang punya kerjaan? Yang punya kerjaan itu siapa? Allah gitu. Betul. Ya, yang memberi kita pekerjaan itu Allah. Semua yang kita lakukan kan itu atas kehendak Allah. Jadi kita harus kenalan dulu dengan Allah. Mungkin saja ibadah kita kurang. Iya, benar, Pak. Gitu. Sehingga diuji kesabarannya gitu. Mungkin saja orang yang sudah beribadah tinggi juga lebih diuji lagi. Kalau kata Bu Dekan kita, FAI itu setannya beda dengan fakultas lain gitu. Sini rajanya setan di sini gitu. Katanya begitu. Jadi ya kita
ikhtiar dulu. Mhm. Kita mendekatkan diri kepada Allah, itu yang pertama. Karena mau tidak mau kita harus, hati kita harus tenang dulu sebelum bekerja gitu. Kalau sudah, kita yang kedua biasanya itu dari komunitas. Oke. Kita bergaul sama siapa sih gitu. Link tadi Pak ya. Kalau kita bergaul sama istilahnya ikan dan kita pengen bisa terbang, salah gitu. Harusnya gaulnya sama burung. Gitu. Maksudnya begitu. Artinya kalau kita masih di lingkungan yang hanya suka protes, hanya suka mengeluh tadi Pak ya. Ya, meratapi nasib gitu ya. Kok nggak dapat kerjaan gitu. Dan tidak upgrade diri, ya tidak akan bisa berhasil. Iya, kuncinya upgrade diri tadi Pak. Perbaiki lingkungannya gitu. Gaul sama orang-orang yang entah itu dia berbisnis, membangun bisnis, kan pekerjaan itu kan tidak harus menjadi karyawan kan. Betul. Bisa juga dia membangun bisnis atau membangun podcast seperti ini gitu ya. Mulai ranah juga masuk gitu Pak ya. Ya, jadi lihat peluang-peluang kalau mau bisnis gitu. Dan kita juga tergantung dari apa yang kita baca dan siapa kita bergaul. Gitu. Jadi itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita gitu. Perbaiki hubungan kita dengan Allah yang pertama, yang kedua perbaiki lingkungan kita, yang ketiga upgrade diri gitu. Sekarang orang sudah, dulu mungkin zaman orang tua kita lah, orang tua saya lah, itu S1 sudah oke gitu. Atau kita mempunyai keahlian Microsoft Word, itu dulu dicari tuh. Dulu dicari. Sekarang ya kalau bisa Word saja yang nggak dipakai gitu. Sehingga kita harus upgrade diri kita gitu. Bukan hanya Word saja yang kita bisa gitu. Ini 3 kunci itu yang harus dipegang ya Pak. Tips itu yang bisa diterapkan gitu. Wah, banyak tips nih dari Pak Zaki untuk teman-teman yang sudah ya maba, mahasiswa bangunan, ataupun yang saat ini biasanya udah mikirin pekerjaan, aduh mau kerja di mana nih, aduh harus apa yang dilakukan dulu nih gitu. Makasih Pak Zaki. Waktunya ya. Waktunya Pak. Kalau enggak 1 jam banyak. Ngobrol lagi. Iya Pak, panjang nih karena saya juga sepertinya udah masuk ke fase ini sih. Udah masuk ke fase ini, makanya saya nanya ke Bapak. Pengen panjang tapi akhirnya karena waktu terbatas. Pak, terima kasih banget udah kita undang di KPI Podcast. Semoga nanti kalau ada yang lain tahun Pak. Ya, mudah-mudahan saya diundang lagi gitu. Amin. Supaya bisa share lagi gitu. Siap. Di sini. Siap, insya Allah. Selamat beraktivitas lagi Pak ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat KPI nih, kalian pastinya pengen tahu juga kan apalagi tips-tips dan apa ya namanya episode-episode yang akan kita datangkan siapa aja. Pantengin terus pokoknya KPI Podcast nih sahabat KPI di channel YouTube dan juga di Spotify kami di official KPI UMY. Kita closing udah ditunjuk pas disuruh kamera ini. Terima kasih, jangan lupa untuk selalu berilmu, beradab dan berdaya guna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.